Shalom, Shalom. selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh datang beribadah, kita diundang oleh Allah untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Dan kita bersyukur karena Allah yang mengasihi kita, terus memberikan anugerahnya bagi kita. Dan sampai hari ini kita boleh datang beribadah, itu anugerah Tuhan buat kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita, dan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai yang kedua. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita punya Allah yang begitu besar. Kita punya Allah yang begitu hebat. Dan Dia Allah yang layak kita puji. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Karena Dia Allah yang bertahta. Mari kita naikkan pujian. Be glorified. I
Tuhan, kami rindu terus memuji Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami rindu terus mau menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang bertata atas hidup kami. Dan kami bersyukur kalau Allah yang begitu besar, Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, mengundang kami beribadah, melayakkan kami beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang di rumah-Mu beribadah. Tuhan tolong kami boleh menikmati ibadah hari ini, dan kami boleh diubahkan, dan kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari White Lily. Saya persilahkan.
Kita bersyukur kalau Tuhan terus memberikan kesempatan kita untuk memuji Tuhan, dan kita bersyukur kita punya anak sekolah minggu yang terus memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita pakai momen untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Mari kita melihat kehidupan kita kembali. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan mulut kita? Atau apakah kita memakai mulut kita justru untuk menyakiti orang lain? Apakah kita menggunakan pikiran kita untuk memikirkan apa yang benar-benar Tuhan inginkan kita lakukan? Atau justru kita memikirkan hal-hal yang justru tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita dapat mengambil waktu untuk kita bisa datang di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih jauh di dalam refleksi kita pribadi, mari kita naikkan pujian, Yesus bayar semua. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari kita katakan, tiadalah padaku suatu kebaikan. Adalah padaku suatu kebaikan, di darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Biarlah momen ini benar-benar menjadi momen untuk kita mengaku kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekedar menjadi rutinitas karena diberikan waktu untuk mengaku dosa, tapi biarlah ini menjadi satu challenge untuk kita bisa kembali dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang terus memelihara kami. Tapi kami sering kali justru melupakan apa yang sudah dikerjakannya bagi kami. Dia menciptakan kami untuk tujuan yang baik. Tapi kami justru melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa yang menciptakan kami. Kami bersyukur Yesus sudah bayar semua dosa-dosa kami. Dia yang mati bagi kami, dia yang disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Tapi seringkali kami justru tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan kami hidup seenaknya, dan kami hidup justru tidak berkenan dan tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang bersama-sama di dalam hidup dan hati kami.
Tapi ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara dari Roh Kudus yang sebenarnya mau menuntun kami untuk berjalan bersama dengannya. Karena itu Tuhan, kami butuh belas kasih-Mu. Biarlah kami terus menghargai pengorbanan Tuhan. Biarlah kami meresponi kasih Tuhan di atas kayu salib. Dengan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami punya hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kami punya hidup yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Kami hidup dengan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami dan Tuhan mampukan kami. Dan biarlah Roh Kudus yang terus menyucikan hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan yang terus boleh menyediakan pengampunan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pengampunan dosa terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari dengan bangkit berdiri, kita menaikkan nyanyian syukur kita atas kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tetap berdiri dengan sikap hormat dan dengan iman, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah kerinduan kita terus mengenal pribadi Allah yang mengasihi kita. Biarlah kerinduan kita mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan yang mengasihi kita untuk bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian mengenalmu untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bila ku buka mataku, melihat wajahmu, ku terkagum. Bila melihat hidupmu dan karya tanganmu, aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku dimurah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Bila ku buka mataku, melihat wajahmu, aku terkagum. Bila melihat hidupmu
kepada Guru Injil Samuel. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini ada satu kesempatan buat kami datang kepada Tuhan dan tentunya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan ini ya Tuhan. Dan biarlah saat ini kami akan belajar akan firman-Mu, bila Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dan kami percaya Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam satu ibadah bersama di dalam hari ini. Dan bersyukur puji-pujian membawa kita untuk boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Hari ini kita berbicara bersama-sama mengenai we are what we sing. Jadi berbicara mengenai kita adalah apa yang kita nyanyikan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, yang menjadi pergumulan kita bersama-sama adalah apakah iya bahwa we are what we sing ini, kita adalah apa yang kita nyanyikan, artinya apa yang barusan kita nyanyikan tadi, begitu ya, beberapa lagu itu yang kita kumandangkan dari awal sampai barusan kita nyanyikan adalah seperti apa adanya kita. Beranikah kita mengatakan bahwa itu semua lirik yang tadi saya nyanyikan adalah mencerminkan diri saya, diri Bapak Ibu sekalian di hadapan Tuhan, bahwa itu semua sudah aku lakukan di hadapan Tuhan. Atau Bapak Ibu sudah lupa apa yang sudah dinyanyikan tadi? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bulan ini seperti biasa di dalam gereja kita adalah bulan ibadah Bapak Ibu. Jadi dalam satu bulan ini tema-tema yang akan kita bahas berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan lagu, berkenaan dengan pujian kepada Tuhan. Sekali lagi, apa yang sudah kita nyanyikan tadi, beberapa lagu tadi, apakah sudah kita hidupi? Biarlah itu nanti kita ingat-ingat, nanti pun ada lagu, nyanyikan itu dengan segenap hati, bagaimana kata demi kata itu adalah ungkapan hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kita adalah apa yang kita nyanyikan saat pagi hari ini. Mari kita bergumul beberapa hal. Yang pertama, mari kita bergumul berbicara mengenai ibadah. Sekali lagi berbicara mengenai ibadah. Apakah sekarang ini kita atau yang kita lakukan adalah betul-betul menyembah Allah? Dari awal tadi sampai barusan kita nyanyi adalah betul-betul menyembah Allah yang maha kudus. Atau sebetulnya kita hanya bertingkah laku agama, berperilaku sebagai orang beragama saja. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam Alkitab juga diizinkan bahwa tokoh-tokoh dalam Alkitab atau orang Israel khususnya memang bisa memanifestasikan imannya dalam tingkah laku agama. Dan itu pun bisa dilakukan oleh kita hari ini. Nah, tetapi kita harus mengetahui bahwa tingkah laku agama, sekali lagi, tingkah laku agama, baik itu pujian kita, doa kita kepada Tuhan, itu kemudian tidak serta-merta kemudian melambangkan atau menyimpulkan atau tidak sama dengan pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan. Ini harus kita pahami bersama-sama. Bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam sebuah ibadah belum tentu itu menggambarkan akan dirinya seperti apa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, belum tentu menggambarkan dirinya seperti apa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa sih beda orang Kristen dengan orang-orang yang lain? Menarik, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa agama Kristen percaya bahwa Allah itu adalah Allah berpribadi. Allah pribadi yang adalah personal. Dan itu tidak digambarkan oleh agama-agama yang lain, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Hanya agama Kristen, hanya di dalam orang yang mengenal Kristus, kita mengenal Allah itu pribadi. Sehingga di dalam relasi kita dengan Tuhan adalah relasi pribadi, termasuk di dalam ibadah kita. Sehingga
Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, ketika kita beribadah harus berelasi dengan Tuhan. Bukan sekedar kita menyanyikan lagu, bukan sekedar kita melafalkannya, bukan sekedar kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan, tetapi di sana terjadi satu relasi dengan Tuhan. Tanpa itu ibadah kita tidak ada bedanya dengan konser musik di sana. Tanpa itu tidak ada jauh bedanya dengan perilaku agama-agama yang lain. Sekali lagi, ibadah di dalam kekristenan adalah ibadah yang dipenuhi dengan relasi kita, ciptaan Tuhan dengan Allah yang menciptakan kita. Harus ada itu. Sehingga ketika kita menyanyikan lagu, maka yang ada di hadapan kita adalah Allah yang kudus. Tanpa itu ibadah kita tidak jauh beda dengan perkumpulan orang yang sedang bernyanyi. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat betapa seriusnya Allah yang Maha Kudus ini di dalam satu nats yang akan saya bacakan buat kita semua. Di dalam Imamat pasal yang ke-10 ayat yang 1 sampai yang ke-7 ada sebuah peristiwa yang dapat menjadi satu pelajaran buat kita hari ini. Saya akan bacakan buat kita semua. Imamat 10 ayat 1 sampai yang ke-7. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh dupa di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api lain yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Api pun keluar dari hadapan Tuhan melahap, kalau bahasa Indonesia terjemahan lama mengatakan menghanguskan keduanya, sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang dekat denganku. Aku menyatakan kekudusanku dan di hadapan seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Harun pun berdiam diri. Nah, aneh sekali ayat yang keempat, perhatikan ini. Lalu Musa memanggil Misael dan Elsafan anak-anak Uziel, paman Harun, dan berkata kepada mereka, datanglah kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Ayat kelima, perhatikan. Mereka pun datang dan mengangkat mayat itu, keduanya masih berjubah dalam, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Ayat yang ke-6 harus kita perhatikan. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun, kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun. Apa? Janganlah kamu berkabung, membiarkan rambutmu terurai dan mengoyak pakaianmu, supaya jangan kamu mati dengan segenap umat ini dimurkai Tuhan. Saudara-saudaramu lah seluruh bangsa Israel yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Jangan kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan perkataan Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini ingin menggambarkan apa sih? Apa yang dapat kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca tadi? Sesuatu yang mengerikan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sesuatu yang di luar pikiran kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nadab dan Abihu tiap hari melayani Tuhan. Cerita ini bukan baru pertama kali Nadab dan Abihu melayani Tuhan. Sudah tiap hari mereka melayani Tuhan. Namun dalam peristiwa yang diceritakan ini adalah mereka dengan sembarangan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dikatakan apa? Bahwa di sana mereka menggunakan api yang lain, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Sekali lagi, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api lain. Nah, kalau kita kemudian mengingat peristiwa sebelumnya bahwa Tuhan itu sudah berbicara kepada mereka bahwa mereka harus mempertahankan api dari mezbah Tuhan itu tidak boleh padam. Mereka harus menjaganya, harus diberikan kayu supaya terus menyala dari malam sampai pagi dan seterusnya. Dan dari api itulah yang harus dipakai untuk mengorbankan kurban bakaran. Dan yang terjadi, singkat cerita ayat pertama memberikan gambaran kepada kita, mereka memakai api yang lain.
Bagi mereka mungkin mereka yang ceroboh dan mengambil api yang lain ini berpikir, yang namanya api itu kan naturnya sama, membakar apa yang bisa dibakar. Natur api sama, mereka berpikir seperti itu. Mungkin mereka entah itu sempat padam atau bagaimana tidak diceritakan. Tetapi intinya adalah menggunakan api yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang mereka lakukan. Yang terjadi adalah Nadab dan Abihu dihanguskan oleh api Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa itulah yang harus terjadi. Tidak boleh main-main di dalam ibadah kepada Tuhan. Tidak boleh main-main ketika ada di hadapan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nadab dan Abihu adalah contoh yang jelas. Orang yang ceroboh main-main di hadapan Tuhan, dia dihanguskan oleh api Tuhan. Harun dan dua saudaranya, kita tadi membaca di dalam ayat berikutnya, bahwa Harun dan saudaranya yang lain bahkan dengan Musa tidak boleh meratap dan menangis. Kenapa? Karena ingin menunjukkan bahwa mereka salah. Kalau Harun dan dua saudara daripada dua anak Harun ini yang mati bersama dengan Musa nangis, artinya Tuhan yang salah. Sehingga Tuhan bilang, kalian tidak boleh nangis. Karena mereka yang salah, mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Hal ini menunjukkan adalah suatu ketidakmungkinan. Sekali lagi, suatu ketidakmungkinan terjadinya ada satu pertemuan, ada satu encountering dari Allah dengan manusia. Allah yang Maha Kudus tidak mungkin berjumpa dengan manusia yang berdosa. Dan ingat ketika Musa ngomong sama Tuhan, ingin bertatap muka dengan Tuhan. Tuhan dengan serius mengatakan, itu tidak mungkin. Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus setelah manusia jatuh di dalam dosa. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Di dalam setiap ibadah kita, apa yang seharusnya kita alami, apa yang terjadi dengan kita saat ini, yang notabene kita tidak berani mengatakan, aku bukan orang berdosa. Dan saya yakin, seperti halnya di dalam kitab Roma menjelaskan, semua orang telah berbuat dosa. Artinya, tidak ada orang yang layak dan berani dan boleh bertahan di hadapan Tuhan tanpa mengalami kematian seperti halnya Musa. Tapi ini kasih oleh Tuhan, apa sih maksud daripada hal seperti ini? Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ibadah itu adalah tentang Allah yang Maha Suci. Ibadah adalah tentang Allah yang Maha Suci dan kesucian Tuhan tidak dapat dipermainkan oleh manusia. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka ketika kita masuk ke dalam ruang ibadah, kita masuk di dalam saat jam-jam ibadah adalah jam serius di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Suci tidak mau dipermainkan oleh manusia. Nah, lalu bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana manusia beribadah hari ini? Apakah secara letterleks kemudian manusia yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam ibadahnya langsung mati begitu ya? Mungkin saja ruangan ini akan dipenuhi orang yang mati kalau seperti itu. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat akan hal ini, mungkin saja bahkan kita sendiri 1-2 kali mungkin minggu-minggu yang lalu kita tidak serius di dalam ibadah kita. Kalau iya, mungkin kita adalah bagian daripada Nadab dan Abihu yang dihukum oleh Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah adalah sebuah ungkapan relasi kita dengan Tuhan. Seberapa seriusnya kita beribadah merupakan cerminan dan luapan seberapa indahnya kita berelasi dengan Tuhan. Seberapa kita menghormati Tuhan. Layaknya komunikasi suami dan istri, pembicaraan, kedalaman pembicaraan suami dan istri akan mencerminkan bagaimana relasi mereka berdua. Demikian juga kita dengan Tuhan, seberapa dalamnya komunikasi kita dengan Tuhan, seberapa kita menghormatinya Tuhan di dalam ibadah, itu menunjukkan seberapa kita hormatnya kepada Tuhan. Ketika kita beribadah dan tidak menghormati kehadiran Tuhan, dengan apa yang kita lakukan tidak fokus kepada Tuhan, dengan mungkin kegiatan yang lain kita lakukan dalam ibadah, menunjukkan kita tidak menghormati Tuhan. Demikian juga di dalam
ibadah kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada dasarnya manusia itu mencari pelindung bagi dirinya. Demikian juga tentunya mencari penyelamat bagi dirinya. Dan kalau kita belajar dari mulai SD, SMP mungkin ya, kita sudah diajari yang namanya animisme dan dinamisme, begitu ya. Orang-orang yang mencari tempat-tempat tertentu, kemudian ada roh-roh tertentu yang mereka sembah, begitu ya. Dan berbicara mengenai ini masih segar dalam ingatan saya, begitu. Ketika saya masih kecil, jadi banyak, karena saya tinggal di kampung, begitu. Jadi banyak orang-orang tua, begitu ya, yang sesekali pada hari-hari tertentu datang ke bukit, begitu ya, dekat kampung, kemudian di sana ada pohon yang besar, mereka membawa sesajen, persembahan-persembahan, bisa berupa ayam yang utuh dimasak, kemudian dipersembahkan kepada pohon yang besar itu. Dan saya pun masih mengingat, suatu hari ketika saya sakit, Bapak Ibu ya, suatu hari ketika sakit, kemudian saya diajak ngomong sama orang tua saya, begitu ya. Kemudian ngomong begini, nanti kalau sembuh, kita akan datang ke sana, ya. Dia sebutkan tempat ini, kita akan makan di sana. Bukan sekedar makan sebetulnya, kehadiran kami ke sana adalah untuk mengucapkan terima kasih. Karena kami melihat di sana ada kuasa yang sudah menyembuhkan. Perhatikan itu. Orang-orang kampung melihat bahwa di tempat itu ada kuasa yang mampu menyembuhkan. Dan biasanya nih, nggak tahu apakah di sini ada yang suka naik ke gunung begitu. Di tempat-tempat tertentu terkadang ada orang yang naik gunung itu kemudian ngomong apa? Permisi. Pernah mendengar ya, mungkin nonton film dan sebagainya, permisi ya, saya mau lewat dan sebagainya. Orang-orang tua masih sering melakukan itu di zaman-zaman saya masih kecil. Di tempat tertentu kami diajari. Jadi kalau lewat situ tuh, lewat sendang itu seperti mata air begitu ya. Kalau lewat sana, kamu mau lewat, bilang jangan lupa permisi, gitu ya. Permisi ya, saya mau lewat. Dengan tujuan apa? Mereka diizinkan lewat dan tidak diganggu seperti itu. Kembali lagi di dalam pemahaman kita. Orang-orang pada zaman dulu, bahkan ketika saya masih kecil, memiliki pemahaman bahwa ada kuasa-kuasa di luar manusia yang bahkan mereka andalkan. Entah itu ketika sakit, entah itu memerlukan berkat dan sebagainya, mereka datang ke tempat-tempat tertentu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Sebagai manusia yang sama, kita pun adalah orang yang mencari hal demikian. Yang menjadi pertanyaannya adalah kepada siapa kita datang. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama. Kalau tadi saya menceritakan zaman dahulu seperti itu, mengarah ke sini, manusia semakin berpendidikan. Kemudian manusia mulai tahu menyembah sesuatu yang dia nilai punya kuasa dan lebih berkuasa dari dirinya dengan hati nurani, dengan hati mereka. Nah, maka muncullah agama-agama, muncullah kepercayaan-kepercayaan. Namun kita tahu tidak ada yang benar. Di dalam ibadah-ibadah mencari yang kuasa ini dikatakan tidak ada yang benar. Loh, mengapa demikian? Mengapa tidak ada yang benar? Mari kita perhatikan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kita akan mendapatkan bahwa setiap manusia diberikan common grace, diberikan anugerah umum yang diberikan kepada manusia. Misalnya, kalau kebetulan dia lahir di dalam keluarga yang baik, maka dia akan diajar dengan sesuatu yang baik. Kalau dia ada di dalam keluarga yang kemudian mendidik dengan cara yang benar, maka dia tahu mana yang benar dan yang tidak benar, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 ini, manusia diberikan, sekali lagi, diberikan bagaimana setiap manusia itu satu anugerah umum, setiap orang dapat memilikinya. Sehingga orang-orang dapat melakukan kebaikan. Sekali lagi, orang-orang dapat melakukan kebaikan, praktek-praktek kebaikan. Namun nyatanya, tidak ada kebaikan yang manusia dapat lakukan untuk memenuhi standarnya Tuhan. Sekali lagi, tidak ada kebaikan yang manusia lakukan untuk memenuhi standarnya Allah yang Maha Kudus.
Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 itu, bahkan sekalipun ada orang yang rela mengorbankan nyawanya, rela mati dibakar sekalipun untuk orang lain. Sekali lagi, rela mati untuk orang lain. Sekali lagi, mati untuk orang lain sekalipun. Kalau itu tidak bersumber dari Allah di dalam Yesus Kristus, perbuatan baik seperti itu hanyalah seperti gong yang berkumandang dan ceracap yang berdenting. Artinya tidak ada artinya di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Tidak ada nilai kekekalan di hadapan Tuhan. Itu hanya kebaikan di hadapan manusia. Tapi dikasih oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa di dalam dunia ini hanya ada 2 kuasa besar. Yang pertama adalah kuasa setan, yang kedua adalah kekuatan Allah. Dan Tuhan Yesus pernah mention akan hal ini. Kalau engkau tidak menyembah Allah, artinya engkau adalah menyembah setan. Tidak ada di antaranya. Di dalam kehidupan dunia ini, hanya ada 2 kuasa ini. Sehingga kalau kita tidak menyembah Allah yang Maha Kudus, maka kita sedang menyembah setan itu. Kalau kita ada di dalam ibadah hari ini, kita tidak fokus kepada Allah yang Maha Kudus, artinya kita sedang menyembah setan di dalam penampakannya, di dalam sebuah ibadah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini sebuah kengerian buat kita. Kalau kita tidak serius di hadapan Tuhan, inilah yang terjadi. Bahwa kita sedang tidak menyembah Tuhan, tetapi sedang menyembah setan. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalnya itu yang kita alami, yang kita lakukan? Sekali lagi tadi saya mengatakan, kalau zaman dulu, Nadab dan Abihu kemudian mati oleh apinya Tuhan. Toh sekarang ini, kalau saya tidak serius dalam ibadah, saya pulang juga tidak mati kok. Secara fisik begitu ya. Apa yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat akan hal itu, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Seserius apa kita di hadapan Tuhan, seserius apa kita menghormati Tuhan, itu akan muncul, akan terlihat di dalam ibadah kita di hadapan Tuhan. Bagaimana seorang pemimpin pujian mengajak kita nyanyi, bagaimana respon kita ketika kita diajak untuk menyembah Tuhan, itu menyimpulkan relasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mengendaki anak-anaknya adalah anak-anak yang gampangan. Anak-anak yang tidak serius di hadapan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu pelajaran buat kita sama-sama hari ini. Melalui apa yang kita lantunkan dalam sebuah pujian, merupakan luapan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Di dalam sebuah ibadah, pemilihan lagu bukan hal sembarangan tentunya. Ada lagu-lagu yang berhubungan dengan penyembahan, ada lagu-lagu yang berhubungan dengan persembahan, ada lagu-lagu yang berhubungan dengan pengakuan dosa, ada lagu-lagu yang berhubungan dengan pengagungan Allah. Tentunya bidang litmus akan memilih lagu yang tepat untuk hal ini. Demikian juga bukan sekedar pemilihan lagu dalam ibadah, tetapi juga lagu-lagu yang kita nyanyikan dalam diri kita. Lagu-lagu rohani itu baik untuk membangun diri kita. Tetapi saya tidak mengatakan lagu-lagu yang tidak rohani tidak boleh kita nyanyikan. Tetapi coba perhatikan apa yang dinyanyikan di sana. Kalimat yang sering kali kalau kami bersama anak-anak begitu ya, di mobil bersama, ngantar sekolah dan sebagainya, atau jemput sekolah begitu ya. Terkadang mereka ikut menyanyikan gitu ya, melalui lagu yang dipilih dan sebagainya. Nah, ketika ada kosakata-kosakata yang sedikit tidak baik, saya akan bertanya kepada mereka. Tahu nggak artinya apa? Ya, beberapa waktu yang lalu yang ketika masih kecil mungkin dia bisa mengatakan, mereka bisa mengatakan, saya nggak tahu. Saya bilang kalau nggak tahu nggak usah dinyanyiin. Siapa tahu artinya itu nggak benar. Apalagi kalau kita tahu artinya nggak benar, jangan dinyanyiin karena itu bisa membiasakan kita, termasuk kata-kata yang tidak baik. Tidak hanya itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tidak hanya sebuah pujian, tetapi juga berbicara mengenai kosakata. Ketika anak-anak mengikuti trennya begitu ya, menyebutkan kata-kata tertentu, saya tidak bisa menyebutkan di sini begitu ya, artinya tidak baik. Saya tanya, tahu nggak artinya? Kalau nggak tahu artinya, jangan diomongkan. Tapi kalau tahu artinya dan itu jahat dan jelek, kemudian mengecilkan orang lain, nggak boleh dipakai.
Karena itu adalah kata yang gak ada gunanya, hanya ngikutin tren saja. Demikian juga di dalam ibadah. Pemilihan lagu adalah hal yang penting, sehingga ketika kita menyanyikan, itu adalah saat yang tepat sesuai dengan apa yang disampaikan melalui lagu itu. Ketika kita nyanyi, kita menyatakan sesuatu, itu harus menggambarkan bahwa itulah saya. Apa yang saya nyanyikan, itulah saya. Sehingga di sana kita tahu sedang berhadapan dengan Allah tanpa kebohongan. Bapak Ibu suka nggak kalau misalnya dikatakan bahwa oh Bapak Ibu baik, atau mungkin masakan lah ya. Bapak Ibu atau Ibu-Ibu sedang masak kemudian kasih ke orang. Dan orangnya makan, ketika makan begitu ya, raut mukanya langsung gitu ya, nggak enak begitu. Tapi di hadapan Ibu-Ibu ngomong, wah masakannya enak. Itu yang disuka? Berbohong demi keenakan orang lain? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan itu siapa sih? Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu dan mengerti isi hati kita. Ketika kita menyanyi dan kata-kata itu tidak sesuai dengan apa yang kita hidupi, apa perasaan Tuhan? Ah, kamu itu pembohong di hadapanku. Apa sih? Apa yang kamu omongkan tidak kamu lakukan. Puji-pujian, nyanyian yang kamu tinggikan, apa sih? Bukankah Allah yang Maha Tahu, mengerti apa yang kita ucapkan? Jadi hamba Tuhan, mau liturgis atau siapa yang nyanyi di depan, ngajak nyanyi di depan, itu sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu. Kalau hidupnya tidak sesuai dengan lagu yang dipilih, mendingan lagu itu diganti saja. Pilihan pertama. Pilihan kedua, hidupnya diubah sesuai dengan lagu yang pasti sesuai firman. Kalau liturgis kemudian banyak nyisihin lagu yang tidak sesuai dengan hidupnya, artinya banyak hidupnya tidak sesuai dengan firman. Yang harus dilakukan adalah menyesuaikan dirinya sesuai dengan firman, sehingga lagu-lagu itu bisa dengan bebas kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Demikian juga jemaat yang beribadah kepada Tuhan. Lagu-lagu yang kita nyanyikan harus merupakan respon iman kita kepada Tuhan. Tapi dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang menarik ketika kita belajar bersama-sama. Jadi yang pertama kita belajar bahwa ibadah adalah tentang Allah yang Maha Suci. Perhatikan ayat ini. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Maaf saya mau nanya, tadi yang nyanyi ada enggak yang dengan tidak segenap hati? Kalau tidak, Bapak Ibu sudah melanggar firman. Ini kata firman bukan kata saya. Ya, terjemahan baru nih. Yang kedua, bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Sangat jelas ayat ini mengajarkan kepada kita. Kalau bernyanyi, bernyanyilah bagi Tuhan. Kalau melantunkan pujian, lantunkanlah pujian bagi Tuhan. Kalau melantunkan pujian, lantunkanlah pujian bagi Tuhan. Kalau bernyanyi dan melantunkan pujian, bernyanyi dan melantunkanlah dengan segenap hati. Jelas sekali tanpa saya mengulang lagi melakukan studi kata pun, ayat ini sudah jelas sekali. Kalau nyanyi, segenap hati. Kalau memuji Tuhan, segenap hati. Apa yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini tempel besar-besar. Wah, bulan ibadah ini. Ayo nyanyi dengan segenap hati. Habis ini kita benar-benar mengekspresikan pujian yang akan kita nyanyikan. Apa yang dikasih oleh Tuhan berbicara mengenai hal ini. Kita adalah apa yang kita nyanyikan. Poin pertama yang kita dapatkan adalah ibadah adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita. Ayo kita nyanyi dengan segenap hati. Selanjutnya kita perhatikan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 23 dan 24 dikatakan demikian. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kalau yang pertama, ibadah itu adalah tentang Tuhan. Hal yang kedua adalah
Ibadah ingin membicarakan kepada kita adalah tentang relasi kita dengan sesama. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Di poin yang kedua, yang terakhir. Ibadah adalah tentang relasi dengan orang lain. Di dalam ibadah, sebuah ibadah bukan hanya sekedar kita berbicara dengan Tuhan. Tetapi di dalam sebuah ibadah, di sana juga ada relasi dengan orang lain. Bahkan digambarkan dengan ayat tadi yang kita baca dengan jelas sekali. Kalau kita mau mempersembahkan persembahan kita, kalau kita mau beribadah dan mengingat ada saudara yang sakit hati terhadap kita. Apa? Tinggalkan ibadahmu, tinggalkan persembahanmu, pergi berdamai, lalu kembali untuk beribadah. Artinya ibadah ini bukan sekedar kita nyanyi yang manis di hadapan Tuhan. Tetapi ibadah ini berbicara mengenai perubahan di dalam hati kita sebagai orang yang menyembah Tuhan. Jangan lupakan itu. Jangan berpikir bahwa ibadah yang penting aku nyanyi dengan segenap hati. Tetapi ibadah harusnya mengubah kita, mengubah hati kita untuk memperbaiki relasi kita dengan sesama. Sehingga di dalam hal ini kita melihat ada tuntutan daripada Tuhan dalam ibadah, yaitu bereskan relasimu dan kembalilah kepada Tuhan. Tuhan kita bukanlah Allah yang dapat dikelabuhi di dalam ibadah. Melalui nyanyian kita, janji-janji mulut kita ketika kita menyanyi di hadapan Tuhan. Namun sebenarnya kita sedang membawa kebusukan diri di hadapan Tuhan. Ketidakberesan hidup di hadapan Tuhan. Siapa sih Tuhan yang apakah Tuhan itu dapat kita kelabuhi dengan nyanyian indah kita, dengan suara manis kita, dengan pakaian indah kita ketika kita beribadah. Tuhan menghendaki bahwa kita yang beribadah bukan sekedar baik di hadapan manusia, tetapi juga beres di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kita sertai dengan kemunafikan di dalam ibadah kita. Hai orang yang masih menyimpan kebencian, hai orang yang masih menyimpan kemarahan kepada sesamanya. Hari ini Tuhan mau bereskan hal itu. Jadilah umat Tuhan yang menyembahnya tanpa beban. Lepaskanlah, entah itu pengampunan kepada mereka ataupun keberanian kita untuk datang meminta ampun kepada mereka. Ayat ini menarik, ya. Teringat bahwa dikatakan di sana apa? Bahwa teringat bahwa saudaramu sakit hati kepada engkau. Sekali lagi, teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau. Siapa yang sakit hati dalam hal ini? Orang lain, ya. Lalu siapa yang datang? Kita. Orang lain yang sakit hati tapi kita diminta datang. Artinya apa? Jangan ragu kalau kita benar. Kasihi mereka. Jika kita salah, jangan ragu. Datanglah untuk berdamai dengan orang tersebut. Bereskan relasi kita, itulah yang Tuhan kehendaki di dalam ibadahnya. Yang terakhir kita perhatikan di dalam ayat ini. Dua ayat ini ingin menggambarkan kepada kita. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memberikan contoh kepada kita. Yesus tahu manusia berdosa kepada Allah. Dan dia mau mengampuni mereka yang berdosa ini. Perhatikan dalam Roma 5 ayat 8, sangat jelas. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Dan Kristus telah mati untuk kita. Oleh sebab itu, kita adalah orang-orang yang berdosa yang diampuni oleh Tuhan melalui Yesus Kristus yang mati bagi kita. Oleh sebab itu, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita serius di hadapannya. Sehingga mulai hari ini, tidak ada ibadah yang main-main di hadapan Tuhan. Tidak ada ibadah yang sekedar menyenangkan hati sendiri. Karena ibadah fokusnya adalah kepada Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Berbicara mengenai kita adalah apa yang kita nyanyikan.
Yang terakhir berbicara mengenai ibadah adalah tentang hati yang diperbaharui. Kalau kita sering mengikuti ibadah, tetapi hati kita masih hati yang lama, artinya kita tidak mau menundukkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki bahwa bereskan relasimu, tapi kita sudah sering mengikuti ibadah, tetapi masih nggak beres-beres, artinya kita tidak menundukkan diri kepada Tuhan. Bukan suatu kebetulan kita kalau siang hari ini hadir ruangan ini kemudian kita belajar di dalam ibadah terkait dengan relasi sesama. Ayo, ibadah adalah tentang hati yang diperbarui. Mau nggak kita diperbaharui di dalam ibadah kita? Jaga hati kepada Tuhan, jaga relasi kita dengan sesama. Selamat beribadah dan semakin menikmati bahwa Tuhan dalam ibadah yang memperbaharui kita. Puji Tuhan kalau hari ini kita diberhadapkan dengan perjamuan kudus. Ini ingin membawa kita, mengingatkan kita bahwa Kristus telah mati menebus kita, orang-orang berdosa. Roti dan anggur tetap roti dan anggur, tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Bagi kita percaya, melalui ini semua kita diingatkan, bahkan apa yang kita lakukan ini kemudian membawa kita memahami Kristus rela mati buat kita, menebus dosa kita, ingin kita hidup di dalam pembaharuan. Semakin sering beribadah, semakin sering mengalami pembaharuan hati. Ayo, apa yang masih mengganjal dalam hati? Hari ini, setelah ini nanti Musa akan memimpin di dalam ibadah, di dalam perjamuan kudus. Ada waktu di mana kita juga mengoreksi diri kita. Tanggalkan itu di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kita percaya ibadah hari ini membaharui kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita biarlah hari ini kita mengingat akan kebaikan Tuhan, melihat bagaimana cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita melalui perjamuan kudus hari ini. Dan kita meresponi akan firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau kami mengerti bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang memanggil kami sebagai umat-Mu yang kudus. Engkau adalah Allah yang kudus yang menghendaki kami di dalam kekudusan. Di dalam ibadah kami adalah tentang Allah sendiri. Kami harus meninggikan Allah, memuliakan, dan hanya Engkau yang kami tinggikan. Kami muliakan melalui ibadah kami. Dan di dalam ibadah ini mengajak kami, mengajar kami untuk memperbaharui diri kami, hati kami. Kalau masih ada orang-orang yang kami benci, yang kami masih marah kepadanya, entah itu pasangan kami, suami, istri kami, anak kami, orang tua kami, ataupun siapapun itu juga. Kalau kami masih memendam kemarahan semacam ini, kami mau datang kepada Tuhan, memohon belas kasih-Mu untuk membereskan ini semua. Sehingga hidup kami hari lepas hari makin diperbaharui. Ibadah yang kami ikuti hari lepas hari mencerminkan kami yang semakin diperbaharui. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus. Terima kasih, ini seluruh doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali diingatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Biarlah setiap nyanyian kita menjadi pengakuan yang tulus dan terdalam kita untuk benar-benar menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita. Dan kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita kesempatan diundang untuk menikmati perjamuan kudus bersama. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan.
Dan biarlah persembahan ini benar-benar menjadi persembahan yang diberkati Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan hadir, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan hadir, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. mari kita berdoa. Benar Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami, anugerah-Mu, rahmat-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami bersyukur dan bersukacita untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Dan hari ini kami boleh memberikan persembahan, itu pun karena anugerah dan kasih-Mu yang terus memberkati hidup kami. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan yang sudah kami berikan, bisa dikelola dengan baik dan digunakan untuk pelayanan-Mu melalui gereja ini. Dan biarlah nama Tuhan yang boleh terus dipermuliakan melalui pelayanan gereja ini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan yang terus ajar kami, memberikan diri kami menjadi alat untuk melayani Tuhan, dipakai Tuhan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan warta penggembalaan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Guru Injil Sam yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga setiap saudara yang sudah melayani pada pagi hari ini, termasuk dengan perjamuan kudus. Mari saudara-saudara, saya sambut saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Silakan acungkan tangan saudara. Oh, ada beberapa ya, silakan acungkan tangan. Ada satu, siapa lagi? Silakan di sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya, apakah ada yang baru pertama kali datang? Silakan acungkan tangan saudara kalau ada. Di atas, di balkon, saya persilahkan kalau ada yang baru pertama kali datang, silakan acungkan tangan. Di baby room, apakah ada? Baik. Bagi saudari yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, kami menyambut kehadiran saudara dan kami berharap minggu depan kita masih boleh beribadah bersama ya di tempat ini. Mari saudara, kita akan mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa direkam pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 jam 7 malam dengan tema Sekularisme dengan pembicara Guru Injil Tanili. Kebaktian dilakukan secara hybrid. Kami mengundang jemaat untuk dapat menghadirinya. Ulang tahun Komisi Kaleb yang ke-13 akan diadakan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 jam 10 pagi di Ruang Persekutuan 2, Lantai 2 dengan pembicara Guru Injil Philip.
dengan tema We Are What We Sing. Kami mengundang jemaat yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Gerakan membaca Alkitab Gema GKI bulan September sampai Oktober 2023 telah tersedia di pintu masuk ruang ibadah utama lantai 4 dan lantai mezanin, atau dapat mengunduh versi elektronik PDF melalui WA channel GKY KBR dan aplikasi GKY KBR. Gerakan Baca Alkitab GBA 100 Hari Tahap Kedua Putaran ke-10 tanggal 28 Agustus sampai 5 Desember 2023 telah tersedia versi elektronik dalam bentuk PDF. Jemaat dapat mengunduhnya melalui WA channel GKY KBR dan aplikasi GKY KBR. Kita akan memuji Tuhan, Bapa Kau setia. Kepada Allah kami yang setia, kami memanjatkan doa syafaat kami bagi orang-orang yang saat ini sedang terbaring lemah, sakit oleh karena berbagai macam penyakit. Kami juga menyerahkan untuk mereka yang terkena penyakit saluran pernafasan oleh karena polusi yang ada, khususnya yang ada di Jakarta ini dan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan biar Engkau menolong, memulihkan akan kondisi ini. Kami juga berdoa bagi bencana alam yang terjadi baik di China maupun di beberapa tempat. Juga untuk kebakaran hutan, baik yang lahan gambut di Kalimantan maupun di berbagai negara. Kebakaran hutan yang juga merenggut banyak korban. Tuhan kasihani mereka. Biarlah cuaca yang ekstrim tidak membawa satu dampak di mana banyak orang menjadi korban. Kami berdoa biar Tuhan Kau berbelas kasihan kepada mereka, supaya melalui peristiwa ini mereka juga boleh berbalik kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, khususnya saat ini yang sedang menghadapi KTT ASEAN. Tuhan berikan hikmat sehingga apa yang disidangkan kali ini, konferensi kali ini bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan manusia dimanapun berada, khususnya di dalam menghadapi perubahan global, baik itu iklim maupun yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu saat ini. Biar Tuhan Kau yang menopang terus di tengah-tengah kesulitan ekonomi bagi jemaatmu,
Di tengah-tengah kesulitan mencari pekerjaan bagi jemaat-Mu, Tuhan buka jalan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia demi kasih karunia yang melimpah, serta memperlengkapi hidupmu, memenuhi kebutuhanmu sehari-hari, dan juga memberikan pertolongan kepadamu, serta memberikan damai sejahtera yang dari surga bagimu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.